warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Asturrahma dengan NPM 0738231105. Saya dari kelas A Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan geologi struktur yang meliputi deformasi batuan, kemudian ada lipatan, sesar, dan juga kekar. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah geologi struktur. Ya, jadi teman-teman, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mendengar terkait dengan istilah geologi struktur, kemudian deformasi batuan, lipatan, sesar, dan juga kekar? Nah, bagi kalian yang belum pernah mendengar ataupun belum paham, bisa disimak video ini ya. Pertama, hal yang perlu kita ketahui bersama yaitu terkait dengan geologi struktur. Geologi struktur mempelajari bentuk 3 dimensi, batuan, dan proses yang membentuknya. Bentuk-bentuk ini yang disebut struktur geologi. Berkisar dari yang kecil seperti retakan, mikroskopis, hingga yang besar seperti pegunungan. Pemahaman tentang geologi struktur penting untuk berbagai aplikasi, termasuk eksplorasi sumber daya alam, contohnya itu seperti minyak bumi, gas alam, mineral. Penilaian bahaya geologi, contohnya itu seperti gempa bumi, tanah longsor, dan rekayasa geoteknik. Studi ini melibatkan analisis geometri dan mekanisme pembentukan struktur serta implikasinya terhadap evolusi tektonik pada suatu daerah. Proses utama yang membentuk struktur geologi adalah tektonik lempeng yang melibatkan pergerakan dan interaksi lempeng-lempeng litosfer bumi. Tumbukan antara lempeng tersebut dapat menghasilkan perlipatan dan pengsesaran di batuan dalam skala besar, membentuk pegunungan dan cekungan sedimen. Selain itu, proses-proses lain seperti intrusi batuan beku, diapirisme, dan proses kompaksi dan sedimentasi juga berperan dalam pembentukan struktur geologi. Analisis struktur geologi seringkali melibatkan pengamatan lapangan, pengukuran orientasi struktur seperti bidang sesar dan lapisan batuan, dan interpretasi data geofisika. Salah satu aspek penting dalam geologi struktur adalah analisis tegangan dan juga regangan. Tegangan merupakan gaya yang bekerja pada batuan, sedangkan regangan merupakan gaya deformasi yang diakibatkan oleh tegangan tersebut. Pemahaman tentang hubungan antara tegangan dan juga regangan penting untuk memahami mekanisme pembentukan struktur geologi. Jenis-jenis tegangan meliputi tegangan kompresi ataupun tekanan, tegangan ekstensi ataupun tarikan, dan tegangan geser. Tipe tegangan yang bekerja pada suatu batuan akan menentukan jenis struktur yang terbentuk. Misalnya lipatan terbentuk akibat tegangan kompresi, sedangkan sesar yang terbentuk akibat adanya tegangan geser. Studi geologi struktur juga mencangkup klasifikasi dan interpretasi berbagai jenis struktur geologi. Struktur-struktur ini diklasifikasikan berdasarkan geometri dan mekanisme pembentukannya. Contoh struktur geologi utama meliputi lipatan ataupun faults, kemudian ada sesar ataupun faults, kemudian kekar ataupun joints, dan ketidakselarasan ataupun unconformities. Interpretasi struktur geologi melibatkan penurutan pembentukan struktur sejarah, deformasi batuan, dan hubungannya dengan proses tektonik regional. Analisis ini sangat penting dalam rekonstruksi sejarah geologis suatu daerah dan pemahaman tentang evolusi tektoniknya. Nah, teman-teman, mungkin itu adalah penjelasan terkait dengan geologi struktur. Sekarang, dari geologi struktur, kita melangkah ke deformasi batuan. Nah, apa sih itu deformasi batuan? Deformasi batuan adalah perubahan bentuk dan ukuran batuan akibat gaya yang bekerja padanya. Gaya ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk tektonik ataupun pergeseran lempeng bumi, gravitasi, atau aktivitas vulkanik.
Intensitas dan jenis gaya yang bekerja akan menentukan jenis deformasi yang terjadi, mulai deformasi elastis ataupun sementara dan juga reversible, hingga deformasi plastis ataupun permanen, dan bahkan patahan ataupun fraktur. Deformasi plastis seringkali menghasilkan lipatan pada batuan sedimen ataupun metamorf, sementara patahan menghasilkan sesar dan juga rekahan. Penting untuk memahami bahwa deformasi batuan adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk sifat batuan ataupun komposisi, tekstur dan kekuatan, serta suhu dan juga tekanan. Proses deformasi batuan dapat berlangsung secara perlahan dan bertahap selama jutaan tahun, atau secara tiba-tiba dan cepat seperti yang terjadi selama gempa bumi. Pada tahap awal, batuan mungkin mengalami deformasi elastis, di mana batuan akan kembali ke bentuk asalnya setelah gaya dihilangkan. Namun, jika gaya yang bekerja melebihi kekuatan batuan, maka akan terjadi deformasi plastis ataupun patahan. Deformasi plastis ditandai dengan perubahan bentuk permanen tanpa adanya retakan, seringkali menghasilkan struktur lipatan yang kompleks, sedangkan patahan menunjukkan adanya retakan dan pergeseran di sepanjang bidang patahan. Studi tentang deformasi batuan sangat penting dalam geologi struktural untuk memahami sejarah tektonik suatu daerah dan memprediksi potensi bahaya geologi seperti gempa bumi dan tanah longsor. Analisis deformasi batuan melibatkan pengamatan struktur geologi seperti lipatan, sesar, dan kekar di lapangan, serta analisis laboratorium terhadap sampel batuan. Informasi yang diperoleh dari analisis ini digunakan untuk merekonstruksi sejarah deformasi dan menentukan arah, besarnya dan jenisnya, jenis gaya yang bekerja pada batuan. Pemahaman tentang deformasi batuan sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk eksplorasi sumber daya alam ataupun minyak bumi, gas alam, dan mineral. Adapun rekayasa geoteknik dalam hal ini merupakan konstruksi bangunan dan infrastruktur dan mitigasi bencana geologi. Dengan mempelajari deformasi batuan, kita dapat memperoleh wawasan yang berharga tentang proses geologi yang membentuk planet kita dan mengurangi resiko bencana alam. Nah, jadi struktur geologi ini ada beberapa macam. Yang pertama itu lipatan dalam geologi. Lipatan merupakan struktur geologi seperti gelombang yang terbentuk ketika batuan berubah bentuk dengan menekuk alih-alih patah di bawah tekanan kompresi akibat pertemuan lempeng. Lipatan juga merupakan salah satu struktur geologis yang terbentuk karena deformasi batuan. Istilah lipatan digunakan pada struktur geologi yang tersusun dari lapisan-lapisan permukaan yang semula datar, seperti lapisan batuan sedimen, kemudian dia menjadi bengkok atau melengkung sebagai akibat dari deformasi secara permanen. Nah, strata batuan mengalami kompresi dan diperpendek secara horizontal, menghasilkan terbentuknya pola formasi batuan seperti gelombang yang terdiri dari puncak dan lembah. Proses pembentukan lipatan, jadi lipatan itu dia terbentuk oleh gaya tekanan tektonik yang ada di zona-zona dekat pertemuan lempeng di kerak bumi. Pertemuan lempeng secara konvergen memberikan tekanan horizontal pada formasi batuan yang ada di sekitarnya. Tekanan horizontal ini memaksa formasi batuan sedimen yang bersifat ductile untuk memendek secara horizontal dan memaksa batuan untuk menekuk, menghasilkan pola seperti gelombang yang kita sebut sebagai struktur lipatan. Ya, jadi teman-teman, struktur dan tipe-tipe lipatan itu ada beberapa macam ya. Struktur lipatan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu syncline dan juga anticline serta monocline. Namun di sini saya akan menjelaskan syncline dan juga anticline. Nah, jadi yang pertama di sini ada limb. Limb itu merupakan bidang lapisan yang membentuk struktur lipatan. Limb juga dapat berarti bidang yang dibatasi oleh 2 hangline. Nah, yang kedua adalah hangline. Lipatan merupakan struktur yang terdiri dari strata-strata yang awalnya horizontal yang telah tertekuk akibat deformasi batuan secara permanen. Setiap lapisan batuan menekuk di sekitar sumbu imajiner yang disebut dengan hangline. Yang berikutnya itu ada axial plane, benda yang menghubungkan setiap hangline
yang lain pada tiap lapisan batuan. Pada lipatan simetris sederhana, axial plane atau bidang aksial merupakan sebuah bidang vertikal yang membagi suatu struktur lipatan menjadi dua bagian yang simetris. Yang ketiga adalah crest, garis yang menghubungkan titik-titik tertinggi dari sebuah lapisan pada bidang lipatan. Yang keempat itu adalah trough, kebalikan dari crest, garis yang menghubungkan titik-titik terendah dari sebuah lapisan pada bidang lipatan. Nah, kemudian inilah penjelasan terkait dengan sinklin dan juga menekuk ke arah atas pada suatu titik pusat. Pada bidang yang telah tererosi, lapisan batuan yang berada di pusat merupakan batuan yang tertua dan umur lapisan batuannya itu semakin muda seiring menjauhi pusat bentukan dom. Itulah penjelasan tentang lipatan. Sekarang dari lipatan kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan patahan atau biasa disebut dengan sesar. Nah, dalam geologi, patahan atau sesar adalah fraktur planar atau diskontinuitas dalam volume batuan, di mana telah ada perpindahan signifikan sebagai akibat dari gerakan massa batuan. Sesar berukuran besar di kerak bumi merupakan hasil dari aksi gaya lempeng tektonik dengan yang terbesar membentuk batas-batas antara lempeng, seperti zona subduksi atau sesar alih ragam. Kemudian ada energi yang dilepaskan menyebabkan gerakan yang cepat pada sesar aktif yang merupakan penyebab utama gempa bumi. Menurut ilmu geofisika, sesar terjadi ketika batuan mengalami tekanan dan suhu yang rendah sehingga sifatnya itu menjadi rapuh. Nah, jadi bidang sesar adalah bidang yang mewakili permukaan fraktur pada bidang patahan. Sebuah jejak sesar atau garis sesar adalah perpotongan dari bidang sesar dengan permukaan tanah. Sebuah jejak sesar bisa diplot pada peta geologi untuk mewakili suatu patahan. Karena sesar biasanya tidak berdiri tunggal atau sendiri, ahli geologi menggunakan istilah zona sesar ketika mengacu pada zona deformasi yang kompleks terkait dengan bidang sesar. Dua buah sesar burst berbandingan non-vertikal biasa disebut dinding menggantung dan dinding dasar. Berdasarkan definisi, dinding menggantung terjadi di atas bidang sesar dan dinding dasar terjadi berhenti. Ketika ini terjadi, stres menumpuk di bebatuan dan saat mencapai tingkat yang melebihi ambang ketegangan, energi potensial akumulasi didisipasikan oleh perlepasan ketegangan yang difokuskan ke sebuah bidang sepanjang di mana gerakan relatif tersebut ditampung. Nah, sesar, tegangan terjadi secara akumulatif atau instan tergantung daripada reologi dari batuan, kerak bumi dan mantel yang ductile mengakumulasikan deformasi secara bertahap melalui gaya geser, sedangkan kerak atas yang brittle bereaksi dengan fraktur lepasan tegangan seketika menyebabkan gerakan sepanjang sesar. Sebuah sesar dalam batuan ductile juga dapat lepas ketika laju regangan terlalu besar. Energi yang dilepaskan oleh lepasan tegangan seketika menyebabkan gempa bumi, fenomena umum di sepanjang batas transformasi. Kemudian berikutnya adalah jenis sesar. Nah, terdapat 3 jenis sesar ataupun patahan. Patahan yang pertama adalah patahan strike slip ataupun mendatar. Terjadi ketika satuan batuan meluncur melewati satu sama lain. Kemudian ada patahan normal ataupun terbalik ketika batuan mengalami pemanjangan horizontal. Kemudian yang berikutnya ada patahan atau terjadi ketika batuan mengalami pemendekatan horizontal. Berdasarkan arah perlepasannya, sesar digolongkan menjadi 3, yaitu sesar mendatar di mana offset dominan horizontal sejajar dengan jejak sesar. Kemudian ada sesar menaik turun, offset is di mana offset dominan vertikal tegak lurus dengan jejak sesar. Kemudian ada sesar miring, kombinasi sesar mendatar dan sesar menaik turun. Berdasarkan arah gerak relatif hanging wall terhadap foot wall, sesar turun ataupun normal bila hanging wall relatif turun ataupun sesar naik bila hanging wall relatif naik berdasarkan ada tidaknya gerak rotasi. Nah, sesar translasi bila masing-masing blok tidak terjadi gerak rotasi sesar. Kemudian bila ada gerak rotasi blok terhadap blok yang lain. Kemudian ada sesar normal. Sesar normal ini juga dikenal sebagai sesar gravitasi, merujuk kepada gravitasi sebagai daya utama yang menggerakkannya. Ia juga dikenal sebagai sesar ekstensi sebab ia memanjangkan perlapisan atau menipis kerak bumi.
Kemudian sisa normal yang mempunyai satah yang menjadi datar di bagian dalam bumi, biar tidak tercipta ataupun hancur. Kemudian ada kekar. Nah, kekar adalah struktur ataupun retakan rekahan terbentuk pada batuan akibat suatu gaya yang bekerja pada batuan tersebut dan belum mengalami pergeseran. Secara umum dicirikan oleh yang pertama, pemotongan bidang perlapisan batuan, kemudian yang kedua biasanya terisi mineral lain atau mineralisasi seperti kalsit, kuarsa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itulah kenampakan bereaksi sasti. Struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter retakan ataupun rekahan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Kekar yang umumnya dijumpai pada batuan adalah sebagai berikut. Yang pertama itulah shear joint atau kekar gerus, adalah retakan ataupun rekahan yang membentuk pola saling berpotongan, membentuk sudut lancip dengan arah gaya utama. Kekar jenis shear joint umumnya bersifat tertutup. Tension joint adalah retakan ataupun rekahan berpola sejajar dengan gaya utama, umumnya bentuk rekahan bersifat terbuka. Kemudian yang berikutnya extension joint atau release joint adalah retakan ataupun rekahan yang berpola tegak lurus dengan gaya utama dan bentuk rekahannya itu umumnya terbuka. Kemudian ada mekanisme pembentukan kekar. Ya, jadi kekar ataupun biasa disebut sebagai joint terbentuk akibat gaya-gaya tektonik atau non-tektonik yang menyebabkan batuan mengalami regangan atau pelapukan tanpa disertai pergeseran signifikan di sepanjang bidang letaknya. Mekanismenya dimulai ketika batuan mengalami tegangan, baik karena pendinginan magma, pengangkatan dan peluruhan tekanan atau unloading, atau tektonisme seperti kompresi dan ekstensi. Ya, jadi saat tegangan yang diterima melebihi kekuatan tarik batuan, maka batuan akan retak secara rapuh, membentuk kekar. Kekar ini biasa berkembang secara sistematis dan membentuk pola tertentu, seperti kekar kolom pada batuan beku yang mendingin perlahan, atau kekar tegak lurus arah tegangan utama. Ya, jadi kekar penting dalam geologi karena dia dapat memengaruhi aliran fluida dalam batuan serta kestabilan lereng dan terowongan. Ya, baik teman-teman, itulah penjelasan terkait dengan geologi struktur, deformasi batuan, lipatan, kekar, dan juga sesar. Saya berharap teman-teman semua dapat memahami apa yang saya jelaskan, sekaligus ini bisa menambah pemahaman kita terkait dengan geologi struktur. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.